Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat nahmadu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian rutin Masjid Atin FSC Tunas Ilmu. Alhamdulillah kesempatan ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Asyrul Qawaid fil Istiqamah. Kitab Asyrul Qawaid fil Istiqamah. Kitab 10 kaidah dalam istiqamah yang ditulis oleh beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafidhullah Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita bahas kaidah yang ke-9 dan mungkin nanti jikalau ada waktu kita selesaikan sampai kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-10. Baik, silakan dibaca dulu. Kaidah ke-9. Mencegah untuk istiqomah adalah syubhat yang menyesatkan dan syahwat yang melalaikan. Segala macam bentuk syubhat, rancuan, dan syahwat hawa nafsu, maka keduanya adalah mencegah tak memutus dan dapat seorang kalau bisa istiqomah. Seorang yang sedang berjalan yang kemana di dalam perjalanan tanpa sadar dia terus mengejar syubhat dan syahwat yang memalingkannya dari jalan yang lurus, maka dirinya akan terpalingkan jauh dari jalan itu. Maka setiap orang yang telah melenceng dari istiqomah dan dari jalan yang lurus, itu semua tidak bisa terlepas dari dua perkara ini, baik itu disebabkan oleh syahwat maupun syubhat. Dengan syahwat dia akan merusak apa yang dikerjakan, sedangkan dengan sebab syubhat maka dia akan merusak. Ya, baik. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala hafizahullah ta'ala, berkata ma'alif hafizahullah ta'ala, kaidah yang ke-9, al-qaidah tasi', kaidah yang ke-9. Di antara pencegah untuk istiqamah adalah syubhat yang menyesatkan dan syahwat yang melalaikan. Perhatikan ya, dua hal. Yang pertama apa? Apa? Syubhat. Yang kedua, syahwat. Ya, syubhat dan syahwat. Ya. Ini pencegah keistiqomahan. Ya. Karena dalam banyak hal ikhwas sekalian, kita tidak hanya dituntut untuk tahu hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang positif, tapi kita juga harus tahu hal-hal yang negatif, agar nanti tidak terjerumus dalam hal itu. Dalam hal itu. Misalkan kalian makan yang sehat. Tapi juga harus apa? Menghindari makan yang tidak sehat. Ya enggak? Kalian makan daging, susu, dan seterusnya bagus. Tapi makan racun ya mati. Meskipun kalian makan yang sehat, tapi kalau kalian makan racun ya mati. Dan yang lainnya juga demikian. Kita tidak hanya dituntut tahu hal-hal yang positif, tapi juga hal yang negatif, sehingga kita bisa menghindari. Ya, misalkan kamu bisnis, orang bisnis harus tahu peluang pasar, tahu kemudian apa ini nanti kemudian profitnya sedemikian, demikian dan demikian. Tapi kamu juga harus belajar apa? Resiko. Nanti kalau gagal bagaimana? Kalau ada rival bagaimana? Kalau ada ini bagaimana? Sehingga nanti ketika menjalankan sesuatu itu mantap. Istiqomah jadi demikian. Kita harus tahu hal-hal yang menguatkan keistiqomahan. Hal-hal yang menguatkan keistiqomahan. Ikhlaskan istiqomah antum. Bertawakal pada Allah. Iringi dengan ilmu. Dan juga ketika istiqomah itu tidak sekedar apa? Hanya di lisan, tapi benar dibuktikan dengan amal, dengan hati dan yang lainnya. Termasuk hal ini, kita harus tahu juga hal-hal yang
malingkan kita dari istiqomah. Bisa menyebabkan tidak istiqomah. Di antaranya dua ini. Dua penyakit sangat besar. Yang pertama apa? Syubhat. Yang kedua, syahwat. Dan kita harus benar-benar paham maknanya apa. Contohnya apa. Kemudian nanti kita harus tahu trik-trik setan di situ bagaimana. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan banyak bahas hal ini. Bagaimana trik-trik setan itu menyesatkan manusia. Tidak hanya dengan syubhat dan syahwat, ada yang lainnya. Syirik, maksiat, dan yang lainnya. Tapi yang paling besar dua hal ini. Bahkan orang jatuh pada kesyirikan itu biasanya, bahkan sejak zaman dulu, itu bukan karena ingin berbuat syirik. Tapi karena nggak tahu syirik. Mereka tertipu dengan setan, tertipu dengan ilmu mereka, ilmunya salah. Ya. Orang-orang Quraisy ketika mereka beribadah pada Allah dan mereka berharap itu kemudian bisa mendekatkan diri pada Allah, mereka mengira itu ibadah yang agung gitu ya. Ternyata itu syirik. Mereka nggak sadar. Bahkan mereka mengatakan apa? Mana butuhum. Saya tidak menyembah berhala itu. Kami tidak menyembah berhala itu. Illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Loh, perhatikan. Mendekatkan diri kepada Allah. Bagus tidak? Bagus. Taqarrub ilallah. Bagus sekali. Tapi ternyata amal mereka apa? Syirik. Alasannya bagus, tujuannya bagus, amalnya apa? Syirik. Gara-gara mereka salah paham. Ibadah itu apa? Cara ibadah itu bagaimana? Mereka mengira sedang beribadah pada Allah. Yang mereka harapkan itu nanti bisa mendekatkan diri kepada Allah, memasukkan ke surganya Allah, ternyata menyebabkan khalidina fiha finnar. Kekal di neraka. Orang yang menyimpang sekarang juga demikian. Menyimpang dalam pikiran khawarij. Menyimpang dalam masalah yang lainnya juga. Mereka mengamalkan ibadah. Ini kan untuk cinta Allah, cinta Rasul, dan seterusnya. Alasannya banyak macam-macam. Ya enggak? Ternyata apa? Bid'ah. Banyak enggak? Mati-matian itu. Mengira mereka sedang di atas sunnah. Di atas sunnah, cinta Allah, cinta Rasul. Padahal yang dilakukan apa? Bid'ah. Bid'ah. Menyelisih apa yang Rasulullah ajarkan. Tapi karena syubhat, mereka mengamalkan sesuatu yang salah, mengira itu benar. Mengamalkan sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah, tapi mereka mengira itu mendekatkan diri kepada Allah. Mengamalkan sesuatu yang mereka harapkan bisa memasukkan ke dalam surga, tapi ternyata itu adalah hal yang menjauhkan dari surga. Sebabnya apa? Dijebak oleh syubhat. Oleh syubhat. Yang lainnya juga demikian. Syahwat juga demikian. Nanti ada trik-triknya setan menjerumuskan dalam syahwat. Dua hal. Penyakit yang sangat berbahaya. Syubhat dan syahwat. Nanti kalau kita rinci semua dosa, penyimpangan, dan yang lainnya, kembali ini kedua ini. Kalau tidak syubhat ya, syahwat. Biasanya orang-orang yang ada mail ila din, kecenderungan pada agama, itu mereka terjerumus dalam syubhat. Terjerumus dalam syubhat. Adapun orang-orang yang jauh dari agama, apapun itu, terjerumus dalam apa? Syahwat. Dalam syahwat. Ya. Sebetulnya dalam sebuah kitab, saya agak lupa kitabnya, setan ini ketika menjerumuskan manusia itu bertahap. Yang paling besar, dan ini akan dicoba, itu jerumuskan dulu dalam syirik. Dalam syirik. Nanti kalau nggak mampu, ya udah di bawahnya syirik. Bisa besar, maksiat atau yang lainnya. Nggak mampu juga, ternyata dia orang beragama. Jerumuskan dalam apa? Syubhat. Syubhat. Nggak mampu juga, nanti jerumuskan dalam yang lebih rendah dari itu, dengan riya, yang lainnya. Yang jelas setan tidak akan pernah tidak akan pernah mundur memikirkan apa yang mereka bisa lakukan untuk menjerumuskan
manusia. Dia berpaling dari jalan Allah, dari keistiqomahan. Banyak sekali cara-cara mereka. Kembali nanti kedua ini, syubhat dan syahwat. Segala bentuk syubhat dan syahwat, maka keduanya adalah pencegah serta pemutus yang dapat menghadang seorang untuk bisa istiqomah. Sebelumnya kembali ke perkataan mu'alif, syubhat yang menyesatkan, syahwat yang melalaikan. Nah, perhatikan. Jadi kalau syubhat itu menyesatkan, orang sesat. Kalau syahwat melalaikan. Menyesatkan dalam artian dia berpaling dari tujuan utama. Ya, misalkan di sini kalian mau ke Jakarta naik bus Sumber Kencono, sampainya mana? Surabaya. Ya salah kalian gitu. Harusnya naik bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah itulah Rosalia dan yang lainnya. Kalau kendaraannya salah nggak mungkin sampai. Tapi kalau di grup ini loh sampai Surabaya nanti ngengkel itu. Ada orang ngengkel itu. Ya udah enggak. Kadang kalau melihat, oh ini benar ini. Ibadah juga demikian. Allah telah jelaskan ibadah yang benar untuk menuju Allah, ya. Syariat Rasulullah. Tapi ada orang yang menurut perasaan saya ini bagus. Perasaan siapa? Ini bagus. Ini udah kebiasaan masyarakat sini seperti ini. Kamu itu aneh-aneh aja. Dan yang lainnya lah. Alasannya macam-macam. Seperti juga diterangkan syirik itu haram. Tidak boleh beribadah pada selain Allah. Tapi ternyata nekat aja. Alasannya macam-macam. Oh, ini hanya untuk ini dan itu. Karena ada syubhat. Sehingga tersesat dari jalan yang benar. Harusnya ke sana, dari kemudian dia mau jalan yang lain. Kalau syahwat, dan ini, biasanya orang sesat itu, orang yang tersesat, dengan syubhat itu, mereka sebenarnya tahu tujuan. Tapi salah, wah. Ya salah arah gitu. Dan yang lainnya. Cara yang dipakai salah. Punya tujuan. Tapi tujuannya salah. Tersesat dari itu. Mereka melakukan sesuatu juga. Melakukan sesuatu untuk menempuh itu. Kayak tadi, orang mau, dia naik bis, tapi salah, wah. Tujuan. Kalau orang terjumus dalam syahwat, biasanya lalai. Lalai. Dia tidak melakukan syirik. Orang ateis nggak melakukan syirik. Ya enggak? Mereka nggak ibadah. Nggak ibadah. Mereka tidak ibadah. Mereka lalai dari ibadah. Lalai dari Allah. Dilalaikan dengan syahwat mereka. Ini dua hal yang berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Syubhat itu menyesatkan, memalingkan dari yang benar, kemudian orang melakukan sesuatu ternyata tidak benar. Dia berusaha, dia punya tujuan, tapi tujuannya salah, caranya salah. Kalau orang yang tersebut dalam syahwat, maksiat, memang mereka tidak berusaha, nggak kenal Allah, nggak punya tujuan untuk masuk surga, itu tidak ada. Yang penting hidup ya hidup, serba halal semuanya, serba boleh. Jadi ini harus difahami. Syubhat, ini kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Syabihirannya apa? Syabaha, syabih. Mirip. Kita pernah dengar kata tasyabuh, ya enggak? Tasyabuh itu apa? Niru-niru orang kufar. Niru-niru orang kufar. Dari tasyabuh itu suatu yang, kalau syubhat itu suatu yang samar-samar. Sama-samar. Sama-samar ini nanti bisa dua hal. Sama-samar dalam hukumnya dan sama-samar dalam sisi lainnya. Sebenarnya dalam hadis ya, dalam hadis Arba'in Nawawi hadis yang ke-6. Siapa yang hafal? Arba'in Nawawi hadis yang ke-6. Tangan. Arba'in Nawawi hadis yang ke-6. Tangan. Arba'in Nawawi hadis yang ke-6. Atau maknanya tidak apa-apa lah, nggak usah hafal maknanya. Dari sekian yang hadir. Atau cuplikan dari maknanya tidak apa-apa, ayo. Nanti ngaji udah lama. Dulu telah kita
Belum pernah kita bahas ya. Ya, silakan. Antum. Ya, antum. Nggak apa-apa. Yang pintar. Barang siapa menjaga diri dari hal yang sama suka, dulu dia telah memelihara teman dan Tuhan. Dan barang siapa yang ya, ini versi minimalis. Masuk akhirnya ini. Ya, baik. Rasul bersabda dalam hadisnya, bahwasanya innal halal mabayyin. Halal itu jelas. Wa innal haram mabayyin. Yang haram juga jelas. Wa bainahuma antara keduanya umurun mustabihat. Antara keduanya ada hal-hal yang samar-samar. Barang siapa jaga dirinya dari yang syubhat tadi, maka apa? Dia telah menjaga dirinya. Li'urdihi li'irdihi. Adapun kalau orang terjumus dalam hal itu, maka dia apa? Terjumus dalam keharaman. Jadi orang melakukan sesuatu yang syubhat itu sebenarnya itu udah kemudian akan mengarahkan orang itu ke dalam hal yang haram, dalam yang haram. Ya, baik. Syubhat samar-samar. Samar. Sehingga nanti dia tidak paham betul melakukan hal itu. Atau kadangkala dia merasa melakukan sesuatu yang betul. Melakukan sesuatu yang besar. Tapi ternyata salah. Dan biasanya orang seperti ini itu lebih susah. Lebih susah. Susah untuk dinasihati. Karena orang melakukan syubhat itu, dia merasa benar. Biasanya merasa benar. Merasa benar. Beda dengan orang melakukan syahwat. Orang melakukan syahwat, dia sadar dia salah. Dia sadar dia salah. Bahkan jangan diingatkan, kadang kalau orang ini dengan sendirinya akan merasa gersang hidupnya. Kemudian tobat dengan renungan dan yang lainnya gitu ya. Karena seperti itu. Tapi kalau melakukan bid'ah, melakukan terjumus dalam syubhat, dinasihati bagaimanapun malah malah mendebat. Malah mendebat. Ini bahaya. Baik. Syubhat dan syahwat. Keduanya bisa memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Dengan syahwat, saya skip ya. Dengan syahwat dia akan merusak amalan yang telah dikerjakan. Sedangkan dengan fitnah syubhat, maka dia akan merusak ilmunya. Ilmunya. Baik. Jadi syubhat itu biasanya menyerang orang-orang yang berilmu. Yang dia ada tadayun. Tadayun itu kecenderungan beragama. Mungkin dia soleh dan yang lainnya gitu. Tapi kemudian disisipiin dengan syubhat. Sehingga ketika dia pengen menjalankan ibadah atau pengen melakukan sesuatu yang bernilai ibadah, itu salah. Itu salah. Caranya bagaimana? Ya setan tadi memberi gambaran yang tidak sebenarnya. Contohnya orang terjerumus dalam syirik. Kan alasannya banyak itu. Alasannya banyak. Jangan dikira orang yang berbuat syirik itu sengaja berbuat syirik. Mereka itu sebenarnya ingin beribadah. Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ayat yang saya baca tadi. Dalam surat Zumar. Oh, ya. Waladina takhadu min dunillahi. Dan orang yang mengambil ilah-ilah selain Allah. Saya potong. Wa ya'buduna min dunin. Bukan begitu. Itu ayat yang kedua. Mereka mengatakan illa liqaribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Illa kecuali dalam surat Zumar ya. Liqaribuna untuk mendekatkan diri kami ilallahi pada Allah zulfa. Sedekat-dekatnya. Jadi mereka merasa mereka dosa. Mereka merasa banyak salah. Agar bisa dekat pada Allah, ya lewat perantara tadi. Wasilah. Karena mungkin itu dulunya orang soleh.
Mereka lewat kuburan mereka. Atau sarana yang lainnya. Mendekatkan diri kepada Allah. Padahal itu salah. Dan itu juga yang dialami orang zaman sekarang ini. Dilakukan orang zaman sekarang. Alasannya seperti itu. Mirip persis. Ini bukan ibadah. Ini bukan ibadah. Ini sekedar wasilah. Ya enggak? Begitu. Kenapa? Wasilah. Kemudian dibolak-balik. Berarti kamu membenci orang soleh. Kamu benci ini dan yang lainnya. Seperti itu kadang-kadang. Yang lainnya alasannya syafaat. Alasannya apa? Syafaat. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i indallahi wa yaqulu haula'i indallahi wa yaqulu haula'i syafa'u indallah. Ya. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah pada selain Allah. Perhatikan, beribadah pada selain Allah. Allah jelaskan ibadah pada selain Allah itu ibadah. Mereka enggak menyebut itu ibadah. Tapi Allah nyatakan itu ibadah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum. Sesuatu yang tidak bermudarat pada mereka. Wa la yanfa'uhum, tidak pula bermanfaat untuk mereka. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ini alasan mereka, alibi mereka. Haula'i syufa'u indallah. Mereka itu tidak lain semata-mata bahwa syufa'a, pemberi syafaat di sisi Allah. Itu hanya pemberi syafaat saja. Kami tidak beribadah pada mereka. Ini sekedar untuk tadi wasilah pemberi syafaat. Pemberi syafaat banyak sekali. Syubhat. Ini syubhat besar ya. Mirip juga ketika pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi. Kapan terjadi pertama kali? Di zaman Nabi Nuh. Gimana ceritanya? Singkat saja. Orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh meninggal di dan gambar-gambar mengingatkan dari mereka supaya mereka ditinggal. Kemudian setelah meninggal diingatkan lagi dengan sesuatu penyembah berhala dan sebagainya. Iya. Di awalnya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ini generasinya panjang gitu ya. Belum ada kesyirikan sama sekali di muka bumi. Belum ada kesyirikan sama sekali di muka bumi. Maksiat ada. Salah satu anak Adam membunuh saudaranya yang lainnya. Ada maksiat, tapi belum ada syirik. Pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi di zaman Nabi Nuh. Yaitu ketika beberapa orang soleh dari mereka meninggal. Ya. Beberapa di antara mereka meninggal dan namanya diabadikan dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddam wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Namanya orang soleh itu. Ketika meninggal, setan datang kepada orang-orang itu. Bangun tamasil, patung-patung, kemudian juga gambar-gambar orang-orang soleh tadi. Mereka itu orang yang soleh, orang yang berjasa. Nanti kalau kalian bangun itu, tidak disembah. Untuk zikroyat. Untuk apa? Zikroyat. Sudah untuk mengingat. Nanti kalau kalian lihat patung mereka, lihat gambar mereka, jadi sejuk. Ingat Allah. Bagus tidak tujuannya? Bagus. Ini ada sampai sekarang ini. Kita lihat banyak orang itu masang foto-foto, gambar-gambar orang berjasa itu. Hati-hati. Kubur-kubur mereka dihiasi dengan ini, kan begitu. Kalau kuburnya rata dengan tanah, itu orang biasa. Kalau kuburnya megah, wah wali Allah. Ya enggak? Begitu. Triknya sama. Ternyata orang terjerumus hal yang sama. Hati-hati. Dikroyat saja untuk mengingat. Nanti kalau kalian lihat wajah mereka, lihat patung mereka, kuburan mereka, kalian akan ingat dengan Allah dan seterusnya. Kemudian dibuatlah patung itu. Fala mahalaku, ketika orang yang membuat itu meninggal, nusyal ilmu. Dilupakanlah ilmu. Sum'ubita min dunillah. Datang generasi berikutnya nggak tahu ilmu, kemudian patung gambar disembah selain Allah.
Nauzubillah min dzalik. Dan ini banyak terjadi. Padahal orang soleh tadi tidak pernah minta seperti itu. Dan orang soleh tadi benar-benar orang soleh mengajarkan kebenaran, mengajarkan pada tauhid. Dan ini terjadi. Ini terjadi di negara kita. Kita terkenal dengan nama Wali Songo. Luar biasa jasa beliau. Wali Songo, perjuangannya mereka bagaimana? Sunan Ampel misalkan. Bagaimana perjuangannya? Coba lihat ajaran Sunan Ampel itu sunnah sekali. Sunnah sekali. Maulana Malik Ibrahim. Apa yang beliau dakwahkan? Luar biasa. Coba dilihat dalam buku sejarah ya. Bukan buku mitos. Bukan dalam apa? Bukan dalam bioskop itu. Ada Sunan. Durian jadi apa? Jadi emas. Katanya apa? Semedi di ada Sunan Kalijogo itu. Semedi di pinggir sungai 40 hari. Ya enggak? Sampai lumutan. Sunan enggak sholat berjamaah. Kalau semedi di pinggir kali sholat berjamaah enggak? Ya gitu. Masa enggak sholat berjamaah? Sholat berjamaahnya di kali kan enggak mungkin. Enggak masuk akal itu. Enggak masuk akal. Meskipun nanti ada takwil-takwil ya ini bukan semedi tapi itu nama dan seterusnya. Ya, tapi jelas ikhlas sekali ya. Kadang-kala itu kita dipalingkan dengan seperti itu. Hati-hati. Orang soleh itu kita doakan. Orang soleh itu kita perjuangkan dakwah mereka. Ajaran-ajaran mereka kita pelajari gimana juhud mereka, perjuangan mereka, keseriusan mereka dakwah. Pelajari. Nah sekarang orang kadang-kala dinabubukkan, nggak paham ajarannya, nggak paham dakwahnya. Yang penting hormati, yang penting muliakan. Mulai terjerumus dalam apa? Amal-amal yang disyariatkan. Yang mengkultuskan kubur mereka dan seterusnya. Ini tidak boleh. Ya, bahkan Rasulullah pun melarang itu. Bahkan sebelum meninggal beliau mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara. Ini sebelum beliau meninggal. Dikatakan 5 hari sebelum beliau meninggal. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu, mereka menjadikan kubur anbiya'ihim, kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masajid, tempat-tempat ibadah. Nabi aja tidak boleh loh. Apalagi apa? Orang soleh. Orang soleh. Dan kadang-kadang ikhlas sekalian, kita kadang-kadang ditipu oleh setan. Baik golongan jin maupun golongan manusia. Banyak kisah itu. Orang mengatakan ini kuburan keramat. Wali ini. Ternyata apa? Tidak ada kuburannya. Hanya dulu apa? Semak belukar gitu, kemudian dibangun apa? Kuburan, penemuan kuburan keramat. Syekh Fulan bin Fulan bin Fulan. Padahal itu nggak ada sama sekali. Di runut itu nggak ada. Dilihat dari sejarah. Orang itu nggak meninggal di situ. Tapi karena pengen apa? Menjadikan sebagai situs nanti kemudian dia apa? Dikunjungi orang dan seterusnya. Menipu manusia. Ada terjadi kayak gitu. Kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Dijerumuskan oleh setan dengan syubhat. Sehingga sesuatu yang salah dibungkus dengan sesuatu yang seolah-olah benar. Muliakan orang soleh itu wajib. Bahkan kita diperintahkan untuk mendoakan mereka. Perjuangkan dakwah mereka, ajaran mereka. Sesuatu yang bagus itu. Tapi kemudian ini digunakan untuk dengan ini kemudian dibungkus dengan sesuatu yang salah. Akhirnya orang nggak paham itu. Nggak pahami itu. Seperti misalkan Isa ibnu Maryam, Nabi Allah, dan tidak mungkin Isa itu mengajarkan kesalahan. Bahkan ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, apakah kamu meminta manusia untuk menyembah kamu? Dengan tegas Isa mengatakan apa? Tidak. Bahkan Isa mengajarkan apa? Menyembah Allah semata. Tapi anehnya orang menyembah apa? Isa. Aneh sekali itu. Aneh sekali. Padahal beliau seorang nabi. Muliakan beliau itu wajib. Kita seorang Islam kalau tidak muliakan beliau, tidak menganggap beliau sebagai nabi, itu apa? Kafir. Kafir. Beliau nabi, memuliakan beliau. Tetapi tidak boleh kemudian apa? Kita berkeyakinan sesuatu yang melebihi batasnya. Mengkultuskan beliau atau yang lain. Nanti Rasulullah bersabda, la tutruni kam atratin Nasr Isa bin Maryam. Jangan kalian kultuskan aku sebagaimana Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Nabi tidak boleh dikultuskan. Apalagi orang soleh.
Nah ini gitu. Jadi jangan sampai kemudian terjerumus di situ. Baik. Kemudian subhat yang lainnya. Ini masih subhat. Kita bahas yang subhat-subhat dulu. Karena agak berat. Kadang kala orang melakukan kesalahan. Bisa berupa syirik atau bisa berupa penyimpangan. Itu bukan syirik, tapi itu khurafat dan yang lainnya. Alasannya, ini kan ajaran nenek moyang. Ini sudah menjadi budaya. Ini sudah menjadi apa? Budaya. Dan ternyata ini subhat yang besar. Buktinya apa? Allah abadikan dalam Al-Quran. Omongan ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Sehingga ini tidak sederhana. Subhat ini tidak sederhana. Dan contoh nyatanya ada sejak zaman dulu sampai sekarang ini. Nanti kalau kita akan dapati subhat ini. Allah firman dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Jikalau dikatakan pada mereka ikuti apa yang Allah turunkan. Ikuti syariat Allah. Ayat berikutnya gimana? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak. Tapi kami akan mengikuti apa-apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Nenek moyang kami. Alasannya apa? Ini syariat Islam, ini ajaran Allah. Kemudian mereka tidak mau. Mereka lebih suka, lebih gigih mempertahankan apa? Ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Kebiasaan-kebiasaan lama mereka. Padahal itu salah. Padahal itu salah. Ya, coba dilihat dalam Al-Quran. Nanti yang ketemu baca dengan lengkap. Jadi saya nggak salah. Itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Di antara dalam surat Al-Baqarah. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Di antara ayatnya. Apakah mereka tetap melakukan itu? Padahal mungkin nenek moyang mereka tidak dapat ilmu, wa la yahtadun, tidak juga dapat petunjuk. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ini subhat yang kuat. Dan ini tidak bisa dilawan kecuali dengan keimanan. Ya. Bahwasanya agama ini bukan produk budaya. Agama ini adalah ajaran Allah, wahyu Allah. Kita ikuti apa yang Allah sampaikan. Ketika Allah syariatkan tentu sudah iman dengan syariat itu. Iman dengan syariat itu. Dan kita letakkan hukum Allah di atas segalanya. Jangan sampai ditolak dengan berbagai macam alasan. Inilah, itulah, dan yang lainnya. Ketika ada perintah Allah, perintah Rasul sudah sami'na wa ata'na. Jangan ditolak dengan berbagai macam alasan. Di antara itu tadi. Alasan itu tadi. Alasan ini kuat. Menurut mereka. Padahal itu lemah. Dan alasan itu alasan yang dibuat-buat. Dibuat-buat. Dan itu sebenarnya nggak kreatif. Nyatanya orang kafir Quraisy dulu, orang musyrik dulu juga itu alasannya. Ya enggak? Allah abadikan dalam Al-Quran tuh. Dan ternyata sampai sekarang dipakai. Sampai sekarang dipakai. Ini kan sudah menjadi budaya. Maka jadi itu. Perhatikan. Islam tidak melarang budaya. Budaya itu bagus. Adat kebiasaan itu bagus. Bahkan dalam hukum syariat, al-adatu muhakkamah. Adat itu menjadi hukum ketika tidak ada tafsir dalam salah syar'inya. Hakikah syar'inya atau hakikat lugawinya, maka nanti menjadi hakikat itu urf, kebiasaan, itu menjadi hukum. Al-adatu muhakkamah. Banyak hal itu contohnya. Tetapi jangan sampai kita beralasan dengan sesuatu yang salah. Itu syirik atau misalnya agama, alasannya adat. Itu alasan yang dibuat-buat. Coba, kalau kita mau kembali ke adat yang benar. Manusia itu nanti semuanya nenek moyangnya siapa? Nabi Adam. Ya enggak? Kalau kita benar-benar ikuti agama nenek moyang. Agama siapa? Nabi Adam. Dan tidak mungkin ada Nabi Adam mengajarkan apa? Kesyirikan.
Jadi sebenarnya orang-orang istiqomah di atas agama Allah, orang yang paling loyal dengan agama nenek moyang itu. Ya enggak? Bener itu. Orang yang berupa konsisten di atas agama Islam, itu orang yang paling loyal terhadap apa? Ajaran nenek moyang mereka. Ya enggak? Begitu. Kecuali kalau mereka punya keyakinan yang lainnya, nenek moyang mereka dari kera berubah, evolusi. Itu. Tapi kalau kita yakin nenek moyang kita satu yaitu Nabi Adam, dan kita pengen konsisten di atas agama nenek moyang kita, ajaran nenek moyang kita, ya sudah konsisten di atas Islam. Agamanya para nabi dan rasul. Agamanya bapaknya manusia, Adam alaihissalam. Ini sih yang pertama. Jadi sebenarnya beralasan dengan adat itu dibuat-buat. Bukan adat yang salah, tapi perilaku yang salah itu syirik atau yang lainnya itu kemudian dibungkus dengan ini adat. Padahal sebenarnya nggak ada adat seperti itu. Adat kok syirik, adat kok kemudian melakukan kesalahan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dibuat-buat kemudian orang dompreng, itu alasannya. Satu. Yang kedua. Jadi alasan itu sudah zaman dulu ada. Contohnya misalkan Abu Thalib. Siapa? Abu Thalib. Pamannya Rasulullah. Siapa yang nggak tahu Abu Thalib? Bagaimana perjuangan dia melindungi Rasulullah dan yang lainnya, ya, dan seterusnya. Tapi ternyata ada syubhat besar dalam hidupnya. Ya. Dia tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Ya. Waktu itu dalam syair yang sangat terkenal ini syairnya Abu Thalib. Dia mengatakan, wa laqad alimtu anna dinna Muhammad khairu dinil bariyah. Saya sungguh telah tahu bahwasanya ajaran Muhammad itu khairu dinil bariyah, sebaik-baik agamanya manusia. Perkataan siapa? Abu Thalib. Laula malamatin wa masyabbatin la wajadtani samham bidzaka mubina. Andai kata bukan karena celaan atau karena sindiran bahwasanya saya meninggalkan ajaran nenek moyang, la wajadtani, kamu akan dapatkan saya samham bidzaka mubina, tunduk di atas cahaya yang terang itu. Bayangkan, Abu Thalib tahu ajaran Muhammad itu benar. Dan dia andai kata tidak takut dianggap meninggalkan ajaran nenek moyangnya, dia pasti akan ikut petunjuk. Alasannya hanya itu saja, tidak ada yang lain. Dia tidak musuhi Rasul, dia tidak menganggap ajaran Rasul itu salah, menganggap betul ajaran Rasul, bahkan dia bela Rasulullah itu, tapi karena dia takut dianggap menyelisih agama nenek moyangnya, meninggalkan agama bapaknya, kemudian dia tidak mau masuk Islam. Dan itu sampai mati. Bahkan ketika menjulung meninggal, ketika dia sakaratul maut, Abu Thalib dalam sakaratul maut, kemudian Rasulullah datang. Ya. Datang, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, kalimatun hajjul laka indallah. Sebuah kalimat yang aku jadikan hujah di sisi Allah. Disuruh apa? Ucapan la ilaha illallah. Itu saja, enggak ada yang lain, hanya kalimat. Kalimat yang akan aku jadikan hujah di sisi Allah. Tapi ternyata di sini ada siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Ini masalahnya. Ternyata orang itu juga punya kepentingan. Kemudian dia mengatakan kata-kata yang simpel. Ya Abdul Muthalib, ya Abu Talib, ya Abu Talib. Wahai Abu Talib, atarghabu am millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Talib, apa kamu itu kamu itu enggan dengan ajarannya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib siapa? Bapakmu. Atau kalau dalam bahasa sederhananya, kowe iki apa pengen ngowang-ngowangi ajarannya bapakmu, ngowang-ngowangi adat. Kamu enggak bahasa Jawa? Kamu enggak bahasa Jawa? Kamu itu apa mau ngubah-ubah ajaran, ngubah-ubah adat, ngubah-ubah ini? Begitu ternyata efeknya besar loh. Rasulullah ulang lagi, fa'ada. Rasul ulang lagi, ya amkun la ilaha illallah kalimatan hajjal laka indallah. Ami katakan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat saja. Saya jadikan alasan di Allah. Kemudian Abu Lahab tadi ulangi lagi. Dan ternyata begitu terus. Kemudian mata ala milat Abdul Muthalib. Dia mati di atas agama apa? Abdul Muthalib. Dan mau masuk Islam, bayangkan. Alasannya itu tadi.
Jadi banyak orang seperti ini. Banyak orang seperti ini, mati-matian bila itu. Ini syubhat yang besar. Nanti sebenarnya ini disebutkan dalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya satu kitab, risalah kecil, Syittu Mawadhi' fis Sirah. 6 kejadian dalam sirah. Ini dulu saya sampaikan ke panitia kajian ya. Sebelum bahas kajian ini kita pengen bahas kajian ini. Kemudian diputuskan tetap bahas Asyrul Qawaid ini. Mungkin nanti setelah sini selesai bahas itu. 6 kisah dalam sirah yang pelajaran besar. Di antara kisah meninggalnya Abu Thalib. Kisah meninggalnya Abu Thalib. Ini penting. Jadi syubhat beralasan dengan ajaran nenek moyang ini bahaya. Sekali lagi, bukan yang salah itu bukan adatnya, bukan budayanya. Tapi yang salah adalah beralasan dengan syirik, melakukan syirikan atau kesalahan, penyimpangan, alasannya apa? Adat. Itu yang perlu diantisipasi. Triknya setan itu perlu diantisipasi. Baik. Kemudian juga ini yang pertama ya syubhat. Sebenarnya contohnya masih banyak. Yang kedua syahwat. Syahwat. Saya sedikit saja ya. Mu'alif kemudian membawakan sebuah hadis. Hadis riwayat Ahmad cukup panjang. Singkatnya bahwasanya ikhwas sekalian, hati-hati dengan syubhat dan syahwat yang memalingkan kita dari jalan Allah. Suatu ketika Rasulullah pernah duduk dengan para sahabat. Kemudian disebutkan khatalana Rasulullah SAW khatana ridwan. Rasulullah suatu ketika pernah menggaris sebuah garis. Khatan ridwan. Garis yang lurus. Tsumma khata khututan akhar. Kemudian beliau menggaris garis yang lainnya, an yamini wa an shimalihi. Kanan dan kiri banyak. Tsumma ta'ala kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala dalam surat apa ini? Dalam surat Al-An'am. Wa ana hadza siratal mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikuti. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain tadi. Fatafarraqu bikum an sabili. Maka itu akan malingkan kalian dari jalan-jalan Allah. Maksudnya adalah Allah telah beri garis jalan yang lurus, yaitu agama Islam, syariat Islam ini. Maka jangan sampai kita dipalingkan oleh Allah dari jalan-jalan yang lain. Karena syubhatnya, karena syahwatnya atau yang lainnya. Dan hati-hati dengan setiap dai-dainya. Karena setiap jalan itu ada apa? Dai. Syaitan yaitu ilaih. Syaitan yang mengajak menuju itu. Yang syahwat juga demikian. Tidak apa-apa. Ini kan cuma, ini kan hak pribadi, hak asasi manusia. Sama suka tidak apa-apa. Ya kan? Melegalkan apa? Zina. Melegalkan hubungan seksual di luar nikah dan yang lainnya. Kemudian mirip juga misalkan orang dijerumuskan dengan syahwatnya, ya. Menyanyikan waktunya, padahal jelas dilarang, ya. Itu dilarang. Contohnya misalkan dalam hadis seputar Rasulullah apa? Min husni islamin mar'i tarkul man la ya'ni. Di antara tanda sempurna Islam seorang meninggalkan tidak bermanfaat. Manusia kadang-kala kemudian dia sesukanya, ini kan waktu saya sendiri, tak gunakan untuk nge-game, ya terserah saya. Wah ini kan hak saya gitu. Hak saya nggak nyakitin orang, kan hak saya nge-game terus gitu. Padahal itu salah. Itu salah. Menghabiskan waktu, akhirnya melalaikan dan yang lainnya. Insya Allah kan kita bahas, ulangi pembahasan ini dalam kesempatan berikutnya karena ada hal penting. Kita akan sedikit baca lagi kaidah yang ke-9 ini tentang syubhat dan syahwat pada pertemuan berikutnya. Baik. Demikian a'lam bishawab. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.